warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Radifa Nindya Putri kembali ingin menjelaskan video tutorial mengenai penguploadan kertas kerja transaksi PT Shinchan ke dalam e-faktur dummy. Sebelumnya teman-teman di perangkatnya masing-masing, di device-nya masing-masing harus sudah terdownload aplikasi e-faktur dummy ya, atau e-tax invoice. Kemudian kita klik buka, ini yes aja. Loading untuk membuka e-fakturnya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini sudah ada, ini tampilan depannya, ini klik aja OK, local database, terus connect, admin usernya, login. Oke, untuk yang pertama kali teman-teman perhatikan, ini kita buat dulu databasenya, administrasi DB. Kita misalnya pilih buat PT Shinchan UAS, karena ini buat UAS ujian akhir semester, praktikum PPN dan PPNBN. Kita buat database. Database berhasil dibuat, oke. Kemudian kita pilih sebentar PT Shinchan UAS, terus connect ke database. Oke, sudah terkoneksi ya. Nah, untuk selanjutnya kita isi ke profil PKP yang ada di manajemen upload. Klik manajemen upload, profil alamat PKP. Kita lihat dulu data-datanya, penanda tangan Radifa Nindya Putri, Radifa Nindya. Oke, udah benar ya, udah lengkap. Klik simpan, oke. Kemudian setelah itu kita membuat referensi nomor faktur pajak. Ada di menu referensi, terus referensi nomor faktur. Oke. Ini kita bisa, ini nomor faktur sebelum-sebelumnya ini tidak ada pengaruh apa-apa, jadi diabaikan saja. Kita pilih rekam range nomor faktur. Nomor seri faktur pajak atau biasa disingkat NSFP itu terdiri dari 16 digit. Ini 00, 2 digit pertama itu untuk kode transaksi, 1 digit selanjutnya untuk kode status. Kalau 0 itu faktur pajak normal, kalau 1 itu pengganti. Tahunnya 21 karena kita mau merekam transaksi di bulan Juni tahun 2021. Oke. Terus ini yang nomor terakhir di belakangnya itu nomor seri faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak biasanya. Tadi itu nomor terakhirnya 1500. Berarti di bulan Juni 1501. Terus kita buat 100 ya, berarti 1601. Rekam nomor faktur pajak. Range nomor faktur pajak sudah berhasil direkam. Klik OK. Kemudian pilih. Sudah. Setelah itu barulah kita merekam faktur pajak keluaran dulu ya, atas transaksi faktur pajak keluaran. Yang pertama kita pilih menu faktur, kemudian pajak keluaran, administrasi faktur, kemudian klik rekam faktur. Kita lihat lagi.
Ini sold to, menjual barang. PT Shinchan itu menjual barang ke PT Garuda Kencana. Berarti pada pihak yang bukan pemungut PPN ya, karena PT Garuda Kencana itu bukan bendaharawan pemerintah atau instansi pemerintah. Makanya pilihnya yang nomor 1, kepada pihak yang bukan pemungut. Jenis fakturnya, oke. Tanggal dokumennya yang ini 2 Juni. Tanggal 2 bulan 6 2021. Ya, klik langsung keubah ya tahun pajaknya. Nomor serinya 1501. Terus ini depannya nih 2 digit pertamanya 01 karena PPN-nya dipungut oleh si PKP penjual, yaitu berarti oleh PT Shinchan. Berarti lanjutkan, NPWP-nya kita copy paste saja. Kemudian namanya PT Garuda Kencana. Kita bisa gini, buat lawan transaksi baru, namanya PT Garuda Kencana, Jalan Jenderal Sudirman, bloknya nggak ada, nomor 104, katanya nggak ada. Katanya harus diisi ya, misalnya 001, ini 001, katanya nggak ada. Kalimantan Timur, kode posnya, nomor teleponnya asal aja ya, 12 digit. Oke, klik simpan. Setelah itu kita lanjutkan. Di situ rekam transaksi. Untuk kode barangnya itu ada di billing invoice di kolom item code. Itu 1234 0000. Itu ada namanya Opal White. Kemudian harga jualnya 825.000. Simpan. Oke, kita menjualnya 40 paket ya. Oke, klik simpan. Ini no. Kemudian kita rekam transaksi lagi. Kan ini ada 2 barang ya. Ada Opak White sama Mercury HB. 234. Ini namanya Mercury HG. Harga jual per unitnya 1.250.000. Klik simpan. Oke. 45. Simpan. Nah. Setelah itu apakah dia ada DP atau diskon? Tidak ada ya, berarti aman ininya. Berarti udah simpan. No. PT Garuda sudah terekam. Habis itu pilih lagi untuk transaksi selanjutnya. Itu ada PT Pertamina Persero dan di sini nggak ada diskon atau DP ya, berarti aman. Berarti ini PT Pertamina Persero itu dia sebagai pemungut PPN. Kenapa? Karena dia termasuk ke BUMN. BUMN, instansi pemerintah, bendaharawan pemerintah itu termasuk dalam pemungut PPN. Jadi dia koordinat transaksinya kepada pemungut bendaharawan. Berarti nanti 02 ya depannya, karena dia kepada pemungut PPN atau pada bendaharawan pemerintah. Kemudian faktur pajak. Untuk tanggal dokumennya sendiri, ini yang paling atas, invoice date-nya 8 Juni 2021. Oke, lanjutkan untuk NPWP-nya. Ini PT Pertamina Persero. Lanjutkan.
transaksi baru namanya PT Pertamina Persero. Jalannya Jalan Taman Makam Pahlawan. Ini nomornya 19. Juga asal aja. Oke, kita lanjutkan rekam barang atau transaksinya. Ini ada 2 barang ya yang dijual. Yang pertama kodenya itu rekam barang atau jasa baru namanya polyaluminium chloride atau PAC. Harga jualnya 4.940.000. Simpan. Oke, kita berhasil menjual 30 paket. Klik simpan. Ini no. Rekam transaksi. Kodenya yang di item code pada billing invoice. Kodenya juga ya. Rekam barang atau jasa baru namanya Texapone N70 Cognis. Harga jualnya 3.360.000. Klik simpan. Oke, jumlah barangnya 20 unit. Klik simpan. Berarti klik simpan ini udah ada 2 transaksi yang kita rekam. Kemudian transaksi berikutnya itu menjual ke PT Sejahtera. Kita lihat lagi, oh ternyata dia ada diskonnya 20 juta. Oke, baik. PT Sejahtera benar ya, ini 01. Ininya 14 Juni. Kita lanjutkan NPWP nya. Buat transaksi baru namanya PT Sejahtera. Oke, untuk jalannya Jalan Sukamulya, bloknya nggak ada, nomornya 17A, PT-nya 003. Ini di strip Sumatera Utara. Kode posnya ini asal aja. Simpan. Oke, kita lanjutkan rekam transaksi. Ada 2 transaksi barang ya. Rekam barang atau jasa baru namanya nitrit asid. Harga jualnya 350.000 per unit ya. 350.000. Kemudian kita menjualnya 120 paket. Klik simpan. No. Kemudian rekam lagi. Rekam barang atau jasa baru namanya silikon emulsi atau Milky Seal. Harga barangnya per unit 550.000. Simpan. Kita menjualnya sesuai billing invoice-nya 100 paket. Simpan. No.
karena tadi dia ada diskon, berarti kita pilih kan, karena di sini choice-nya pilihannya cuma uang muka atau DP sama pelunasan, kita pilih uang muka aja. DPP-nya itu 87 juta. Untuk PPN-nya berarti tinggal kali 10% ya. 8.700.000. Berarti sini klik simpan, yes, no. Kemudian rekam lagi faktur pajak pengeluaran selanjutnya itu menjual barang ke CV Putra Melayu, tapi dia ada uang muka atau DP-nya sebesar 85 juta, berarti PPN-nya itu dipungut atas uang mukanya tersebut ya. Berarti 85 juta dikali 10%, 8.500.000. Oke. Seperti itu teman-teman, kalau misalnya ada DP itu yang kena PPN itu atas DP-nya tersebut. Ini masukin invoice date-nya ya. 2000. Oke, tadi salah tahunnya. NPWP-nya namanya CV Putra Melayu, Jalan Merpati 1, Blok B12, nomor 6. Sebagai sekalian provinsinya DKI Jakarta. Nomor teleponnya tetap aja ya, 12 digit, gak tahu ini berapa. Penting diisi kode barang itu ada di item code pada billing invoice nya. 234. Namanya itu ada metanol. Harga jual per unitnya 1.500.000. Klik simpan. Oke. Jumlah kuantiti yang dijualnya 80 paket. Klik simpan. No, kita rekam baru lagi. Kodenya yang di item code, namanya phosphoric acid. Harga jualnya 700.000. 700.000. Simpan. Oke. Harga jual kita jual 90 paket. Klik simpan. No. Karena dia ada diskon, berarti kita tidak ada diskon, tapi adanya uang muka. Ada dapat karena CV Putra Melayunya sudah membayar uang muka atau DP, berarti kita checklist uang muka. Di sininya 85 juta. DPP-nya 8.500.000. Klik simpan, yes. Kemudian udah ada 4 faktur pajak pengeluaran udah kita rekam. Kemudian selanjutnya itu PT Makmur. PT Makmur invoice date-nya 25 Juni 2021. Kita lanjutkan NPWP-nya ini. PT Makmur Jalan
kodenya itu karena cuma satu barang ya, item code-nya only one, hanya satu. Ini namanya susah, harga jualnya 26.234.000. Klik simpan. Oke, kita menjualnya berapa unit? 4 ya. Kemudian klik simpan. No. Apakah dia ada diskon atau DP? Tidak ada. Berarti aman dan no. Untuk faktur pajak keluaran yang terakhir, untuk transaksi yang terakhir kan ada 6 transaksi ya. Pajak keluarannya itu PT Multi. Ini lanjutkan. Ini PT Multi, Jalan Cagir, Wonokobo. Bloknya nggak ada, nolin aja. Kurangannya nggak ada, kecamatannya kosong. Surabaya 62. Simpan. Oke. Kita lanjutkan rekam. Ada 2 transaksi barang ya. Item code-nya yang ada di billing invoice, kolom sebelah kiri, Silicon Uber RTV 52. $4.125.000. Simpan. Oke, kita menjual berapa unit? 40. Simpan no. Kodenya lagi untuk barang yang kedua, namanya Mercury Hati. Udah ada ya sebelumnya, kita tinggal ganti aja unitnya 30. Ada di transaksi sebelumnya, jadi udah kerekam. Tinggal ganti unit barangnya aja, jumlah barang aja. Apakah ada diskon atau DP? Tidak ada. Ini no. Klik simpan. Ini no. Nah, untuk faktur pajak keluaran ini sudah selesai ya. Sudah ada 6 transaksi di bulan Juni. Faktur pajak masukkan PT Shinchan ke dalam e-faktur dummy. Pertama ini kita ke aplikasi e-faktur dummy-nya, kemudian klik menu faktur, pajak masukan, administrasi faktur. Sama aja step-stepnya seperti faktur pajak keluaran. Ini klik rekam faktur. Kita lihat kode nomor seri fakturnya itu yang paling atas ya. Itu ada 010 900 2178 637 387. MPWP-nya MPWP penjualnya ya. Nanti sekarang PT Shinchan-nya sebagai pembeli, terus PT Survei Lingkungan sebagai penjual. Untuk pajak masukannya, berarti PT Shinchan-nya berperan sebagai pembeli, seperti itu ya. NPWP lawan transaksinya berarti si penjualnya ya, PT Survei Lingkungannya 992 3093. Buat lawan transaksi baru,
namanya PT Surveyor Lingkungan, Jalan Pasar Minggu, nomor 17/007/007. Ini opsional sih ya, mau teman-teman isi atau tidak, gak apa-apa, kecuali kode pos sama nomor telepon sama jalan PWP alamat itu wajib diisi. Kode posnya simpan. Oke. Tanggal faktur, nah karena ini fakturnya dibuatnya 11 April berarti 04/2021. Nah karena kita mau pelaporan masa Juni 2021, berarti kita ganti jadi masa pajaknya bulan 6. Bisa dikredit apa enggak? Bisa ya. Ya karena dia berkaitan sama kegiatan usaha atau 3M. Kegiatan 3M, kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara di perusahaan. EPP-nya 15 juta. Simpan. No. Rekam sudah. Satu faktur pajak masukkan, kemudian rekam lagi untuk transaksi berikutnya. CV Legenda Design. Nomor fakturnya itu yang paling atas ya teman-teman. NPWP-nya berarti NPWP CV Legenda Design. Buat lawan transaksi baru, CV Legenda Design, Jalan Patol Senayan. Ini di script aja nggak apa-apa, dicek apa. NPWP 3 kali 21/002/0/408 CV Legenda Design. Oke. Kita coba di NPWP yang lain. Mana ini NPWP-nya tidak valid. Tanggal fakturnya itu yang ini yang paling bawah, 11 April 2021. Masa pajaknya Juni ya diganti. Karena kita mau melaporkan SPT masa PTN 11/11 masa Juni 2021. Kita rekam faktur lagi. Untuk
transaksi selanjutnya untuk si BIS Network ini atau PT Supra Prima Nusantara itu masuknya tetap ke dalam faktur pajak masukan, tetapi dia dikategorikan sebagai dokumen lain, faktur pajak masukan dokumen lain. Jadi dia tidak bisa dimasukkan ke faktur pajak masukan yang biasa. Jadinya harus dimasukin ke faktur pajak masukan dokumen lain. Berarti yang ini, yang BIS Network-nya ini kita skip dulu. Kita lanjut ke faktur pajak masukan yang biasa. Untuk PT Secure ya. Sekarang, nah, nomor seri faktur pajaknya PWP PT Secure-nya PT Secure Indonesia Jawa Sumber Raya nomor 220 kode posnya oke, ini klik simpan. Tanggal fakturnya 24 Mei 2021. Ini masa pajaknya Juni, berarti 06. Waktu pajaknya bisa dikreditkan? Iya. Kenapa bisa dikreditkan manajemen security fee? Karena dia termasuk ke dalam unsur-unsur kegiatan usaha, unsur-unsur biaya produksi, yaitu di bagian indirect labor ya, atau bisa juga di bagian indirect labor dan berkaitan sama kegiatan usaha, makanya pajak masukan itu bisa dikreditkan. Jumlah DPP-nya 50 juta. Oke, klik simpan. Untuk yang SSP ini tidak usah diupload ke SPT, cukup disimpan saja sebagai bukti setoran pajak untuk PT Sinchan. Lanjut ke bagian ini, nanti aja ya di approve-nya atau di upload-nya sekalian sama pajak keluaran. Kita lihat lagi, sudah upload, sudah kerekam. Sekarang kita ke bagian yang BISNet. BISNet itu masuknya ke waktu pajak masukan dokumen lain. Kita klik menu dokumen lain, pajak masukan, rekam. Ini dia pilih perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri ya. Normal 1, jenis dokumennya 1, tadi jenis transaksinya 2, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri, jenis dokumennya 1, kita transaksinya 1 ya kepada pemungut PPN, karena si BIS Network itu bukan pemungut PPN. Dokumen transaksinya 1, dokumen yang dibersamakan dengan faktur pajak. Jadi yang ini pro forma invoice itu sama aja kayak faktur pajak, dokumen lain yang dibersamakan dengan faktur pajak. Untuk NPWP BIS Network-nya, sebenarnya nama PT-nya itu PT Surya Prima Nusantara. Jadi karena dia nggak ada NPWP-nya, kita mau nolin aja. Namanya PT Supra Prima Nusantara. Nomor dokumennya yang paling atas, ujung kanan atas. Nih, nomor tagihan atau invoice number itu
A 2021 titik 05032393. Tanggal dokumennya kapan? Tanggal invoice atau invoice date itu 3 Mei 2021. 05 2021. Oke. Masa pajaknya diganti aja jadi 06 2021 karena kita mau pelaporan SPT masa PPN Juni 2021. 1.750.175 klik simpan. No. Nah ini ya. Untuk dokumen lain itu tidak ada tulisan status approval atau approve gitu ya, belum di approve. Ini kita silang aja, ini udah berhasil direkam. Klik silang. Udah berhasil direkam. PT Surya Prima Nusantara atau BIS Networking. Selanjutnya kita akan mengapprove atau mengupload faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengupload itu pastikan semua data-data sudah benar lengkap dan detail dan jelas pokoknya. Karena kalau sudah di-approve atau udah di-upload semua faktur pajak masukan ataupun keluaran ataupun dokumen lain, itu dia sudah tidak bisa diedit atau diubah-ubah kembali ya. Jadi ini sudah benar ya, ada 6 transaksi faktur pajak keluaran. Masanya juga udah benar, 6. Masanya itu 6 berarti bulan Juni tahun 2021, normal semua. Oke. Ini DPP sama PPN-nya itu ada di kertas kerja yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sudah benar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengupload semuanya. Kita tulis upload, klik upload. Apakah Anda ingin mengupload faktur pajak keluaran? Tuh, kalau sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi ya. Ini klik yes. Oke. Otomatis status approval-nya berubah menjadi approval sukses. Udah di-upload, udah di-approve faktur pajak keluaran semuanya, tinggal yang faktur pajak masukan. Kita cek dulu. Sudah benar ya masanya, masa bulan 6 tahun 2021 faktur pajak normal. DPP-nya juga sama, sudah kita hitung di kertas kerja pada video sebelumnya. Oke, ini ya sebenarnya itu faktur pajak masukan transaksinya ada 4. Karena kan satu lagi yang BIS Networking itu masuknya ke dokumen lain. Jadinya tidak masuk ke faktur pajak masukan yang biasa. Kita upload ya. 3 faktur pajak masukan akan diupload ya, yes. Oke, nah menunya status approval-nya berubah menjadi approval sukses. Kemudian klik silang. Dokumen lain sepertinya tidak usah di-approve ya atau di-upload. Masa pajak ya dokumen. Oke. Kemudian kita akan melihat SPT ya. SPT untuk memastikan apakah faktur pajak keluaran dan masukannya sudah benar, sudah balance sama yang di kertas kerja atau belum. Ini bisa posting, sebentar. Klik menu SPT, kemudian posting. Bulan 6 ya, pilih bulan 6 2021. Ini moment of truth-nya di sini nih. Cek jumlah dokumen PK dan PM.
Nah, jumlah dokumen PK-nya itu ada 6, pajak masukannya ada 4. Oh, walaupun tadi yang dokumen lain tidak usah di-upload atau tidak usah di approve, dia tetap kehitung PM-nya 4. Kita cek ulang. Benar ya, recordnya 6, faktur pajak masuk keluarannya, faktur pajak keluarannya itu ada 6 record. Kemudian faktur pajak masukannya ini ada 3 ya, di faktur pajak masukan biasanya 3, kemudian di dokumen lain pajak masukannya itu ada 1 yang business networking itu. Kemudian klik menu yang tadi, posting, udah ya. Pencet menu posting. Data SPT berhasil dibentuk, klik OK. Kemudian kita bisa buka SPT. Sudah benar ya, tahun pajak 2021 masa pajaknya 6, artinya masa pajaknya bulan Juni tahun 2021. Klik perbarui tampilan. Kemudian buka SPT untuk diubah. Klik ininya dulu, kemudian baru buka SPT untuk diubah. Formulir lampirannya dulu 11 AB-nya kita lihat. Ini untuk bagian 1 untuk ekspor sama penyerahan dalam negeri, bagian 2-nya untuk impor dan perolehan atau pembelian dalam negeri. Bagian 3-nya itu biasanya PM yang dapat dikreditkan sama kompensasi pajak sebelumnya. Karena di soal itu ada kompensasi karena pembetulan. Ini pembetulan. Nah, terdapat kelebihan bayar bulan Februari tahun 2021 sebesar 5 juta. Berarti kita masukin di sini karena pembetulan sebesar 5 juta. Juta ya, sebesar 5 juta. Dan sebesar 5 juta. 2, 3, ini 5 juta. Oke, benar. Klik simpan. Oke, kemudian kita bisa lihat ke formulir induk 1111. Ini bagian 1-nya penyerahan barang dan jasa, bagian 2-nya ini kita kalau tandanya begini artinya kurang bayar. PT Sinchan kurang bayar sebesar 4.918.600. Ini biasanya bagian 2H ini untuk lebih bayar, kayak kompensasi dan restitusi. Nah, ini ada PPN KMS. Jumlah dasar pengenaan pajaknya. Kita lihat lagi di soal. Selama bulan Juni, nah ini kan yang 875 jutanya itu udah include, udah termasuk sama harga perolehan tanah. Untuk DPP KMS, kegiatan membangun sendiri itu, harga perolehan tanahnya itu tidak usah dimasukin. Ya, jadi otomatis DPP-nya 875 juta dikurangin sama harga perolehan tanahnya 330 juta, jadinya 545 juta ya. Oke, 545 juta untuk DPP-nya. Juta. PPN terutangnya ini sebenarnya kan kasusnya di bulan Juni 2021.
harusannya ini 545 juta dikali DPP KMS itu 20%. 20% dikali 545 juta itu hasilnya 109 juta. 109 juta baru dikali sama tarif PPN-nya 10%. Jadinya 10.900.000 harusannya. Ini karena di faktur dummy otomatis langsung kehitung. Oh, bisa deh diubah. Oh, ini jadinya PPN terutangnya yang tadi saya bilang ya, kalau tahun 2021 berarti 545 juta dikali tarif buat KMS-nya 20%, 109 juta. 109 juta dikali tarif PPN tahun 2021 kan 10%, jadi 109 juta dikali 10% jadinya 10.900.000. Banyak kan saya. Jadinya sebentar, ini salah. 10.900.000 itu PPN terutangnya harusannya segini. Atau juga bisa rumus cepatnya 545 juta dikali 2%, jadinya 10.900.000. Kalau untuk tahun sekarang, tahun 2022, karena tarif PPN-nya sudah meningkat jadi 11%, maka tarif KMS atau tarif kegiatan membangun sendirinya jadi 2,2%. Artinya bisa juga 20%. 20% itu kan tarif KMS dikali sama DPP KMS-nya. Setelah itu hasilnya baru dikali sama tarif PPN-nya 11%. Makanya untuk mempersingkat cara, jadinya 2,2% dikali sama DPP KMS-nya. Itu untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 itu untuk tahun 2022 yang 2,2%. Kalau untuk tahun 2021 itu dikalinya sama 2%. Jadi 545 juta ini dikali sama 2%, hasilnya 10.900.000 rupiah. Kemudian ini karena kurang bayar, kita harus isi SSP, tambah jenisnya PPN dalam negeri, kode setornya KMS, kegiatan membangun sendiri, dan kita lunasinnya bulan Juli. Misalnya tanggal 5 deh, 5 Juli 2021. Dan TPN-nya 16 digit dan terdiri dari angka dan huruf. Ini udah 16 digit ya. Nilainya tadi sebesar yang kurang bayarnya 10.900.000. Klik simpan. No. Oke, ini sudah ya. Ini arti kita sudah bayar sebesar ini PPN terutang 10.900.000. Bagian 6-nya formulir AB ada, A2 itu biasanya untuk penyerahan dalam negeri, B2-nya itu pajak masukan yang dapat dikreditkan. Di Jakarta, atas nama saya sendiri, Radifan India, sebagai Direktur Keuangan. Untuk tanggal pelaporannya, itu kan sebenarnya batas pelaporan atau penguploadan SPT itu tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau sekarang masa Juli 2021, berarti deadline buat lapor SPT-nya tanggal 15 Juli. 15 bulan 7 tahun 2021, berarti 15 Juli tahun 2021. Otomatis 10 aja, 10 Juli 2021. Klik simpan. Oke. Kita mau lihat tadi A2. Nih, untuk A2-nya itu kita udah ada isinya ya, yang tadi faktur pajak keluaran PT Sincan-nya sudah lengkap. Kemudian kita mau lihat lagi tadi ada apa aja. B2 juga ada ya, yang tadi dokumen lain juga udah masuk.
4 ikotnya. Udah pas, sudah sesuai. Oke, setelah itu sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mengunduh file CSV atau PDF dari SPT masa PPN 11-11, bisa klik menu SPT, kemudian sebentar buka SPT, baru tampilan dulu, baru klik yang ini yang biru-biru, kemudian buat file CSV dan PDF SPT. Oke, kurang bayar. Kita ada kurang bayar, berarti harus dilunasin dulu. Baru kita bisa buat sebentar. Berarti bukan di 11-11, kita lunasin dulu ya. Ini yang kurang bayarnya di bagian 2 di formulir 11-11 atau formulir induknya. Yang bagian 2 huruf G itu kita harus isi kurang bayarnya dulu sebesar 4.918.600, klik SSP, kodenya ini tanggal 10.07.2021, TPN-nya nilainya 44.918. Simpan. Oke, ini kan udah ya, ini udah kurang bayarnya, diibaratkan kita udah bayar karena udah ada SSP-nya, udah ada bukti nomor SSP-nya di sini. Barulah kita bisa mencetak file CSV dan PDF-nya. Buka SPT, klik yang biru-biru ini, terus klik buat file CSV dan PDF SPT. Kita pilih di desktop aja, klik jangan di dokumen aja deh, apa kita pilih save. Oke, file CSV SPT berhasil dibuat, klik OK ya teman-teman. Kita bisa close, kita buka tadi kita nyimpannya di dokumen. Nah, yang ini nih, kita buka yang PDF aja ya. Nah, ini sudah terlihat jelas ya. Formulir SPT masa PPN 11-11. Masa PPN itu masa Juni, berarti 06 ya, 2021. Ini udah ada AB-nya, 11-11 AB. Ini A2-nya untuk daftar PK-nya, pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Kemudian ada B2-nya, 11-11 formulir 11-11 B2-nya. Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oke, ini sudah lengkap semuanya. Yang tidak ada itu A1 sama B1 ya, karena kita nggak ada kegiatan ekspor impor, makanya kosong. Oke, ini yang induk. Nah, sudah sampai di sini bisa teman-teman cetak sebagai bukti pelaporan SPT masa PPN bulan Juli tahun 2021. Oke, selesai semua. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu tutorialnya bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. See you in my next video tutorial.